Selanjutnya ada information processing model. Nah, model ini tuh dikembangkan oleh psikolog sosial bernama William McGuire. Nah, model pemrosesan informasi model ini merupakan proses yang harus dilalui konsumen untuk dipengaruhi oleh periklanan. Jadi, sebenarnya prosesnya itu sama dengan proses yang hierarki efek tadi, cuman bedanya di sini ada retention. Di mana retention itu sebagian besar banyak yang pengiklan yang membuat iklan hanya untuk memberikan informasi yang akan mereka gunakan nanti saat si customer-nya membuat keputusan pembelian. Padahal seharusnya iklan itu dirancang untuk memotivasi customer kita tuh untuk segera membeli produk yang kita tawarkan. Next. Selanjutnya, apa sih implikasi dari model hierarki tradisional? Jadi, implikasi dari model ini tuh sangat berguna untuk perencana promosi atau pihak pengiklan dari beberapa perspektif. Karena kita dapat memindahkan customer yang pada awalnya mereka ragu-ragu untuk membeli produk kita menjadi pada akhirnya membeli produk yang kita tawarkan. Terus juga model ini dapat berguna sebagai ukuran perantara dari efektivitas komunikasi. Apakah iklan yang kita buat itu efisien untuk menarik pelanggan membeli barang yang kita jual atau tidak? Next. Selanjutnya, apa sih evaluasi model respon hierarki tradisional ini? Jadi, keempat model yang ada itu, dia memandang bahwa proses respon itu terdiri dari serangkaian tahapan yang dilalui oleh reaksi afeksi dan lanjut ke reaksi kognitif. Meskipun sebenarnya ini tuh bisa dibilang logis yang terjadi di dunia nyata, tapi urutan respon ini tidak selalu seperti ini gitu. Jadi harus ada sedikit perubahan pada model tradisional ini. Next. Next. Oke, next. Selanjutnya, karena tadi yang model tradisional dia memiliki beberapa kekurangan, maka ada yang namanya alternatif respon hierarki model. Nah, model itu dikenal dengan three orders yang dikembangkan oleh Michael Ray. Jadi model itu mengidentifikasi 3 urutan alternatif dari tahapan berdasarkan persepsi diferensiasi produk dan juga keterlibatan produk terhadap customer. Next. Yang pertama namanya ada the standard learning hierarchy. Jadi dalam banyak situasi pembelian, customer itu biasanya melalui proses respon dengan cara yang digambarkan oleh model tradisional yang pada awalnya mereka mempelajari tentang produk kita, mencari apa kegunaan atau manfaat produk kita. Setelah mereka mengetahui hal tersebut, maka lanjut ke feel, di mana feel ini tuh mereka mulai tertarik untuk membeli produk kita dan pada akhirnya mereka take action, di mana mereka pada akhirnya membeli produk yang kita jual. Next. Yang kedua ada namanya the dissonance atau attribution hierarchy. Nah, dalam beberapa situasi konsumen ini tidak selalu mereka didahului oleh sikap mempelajari produk kita dulu, tapi mereka lebih memilih membeli terlebih dahulu baru mempelajari manfaat dari produk kita. Misalkan contohnya seperti kita membeli alat elektronik gitu. Kita karena butuh, kita langsung beli alat tersebut, baru setelah kita pakai, kita mulai merasa nyaman dengan produk ini, dan pada akhirnya kita mulai mencari apa sih kelebihan dari alat-alat elektronik yang kita beli ini. Next. Selanjutnya ada the low involvement hierarchy. Nah, yaitu hierarki keterlibatan rendah dianggap mencirikan situasi keterlibatan konsumen rendah dalam proses pembelian. Jadi tahapannya itu learn, lanjut ke do, baru ke feel. Misalkan nih kayak kita jalan terus kita lihat kayak logo KFC, itu KFC gitu. Pasti kita dengan melihat logonya aja kita udah tahu itu KFC gitu. Terus kita langsung beli karena kita tahu itu KFC, makanya kita langsung beli.
kita take action, baru setelah kita beli kita mulai raising kayak oh ini enak gitu. Jadi urutannya seperti itu. Next. Selanjutnya, apa implikasi dari alternatif respon model? Jadi yang pertama itu memberikan wawasan tentang strategi promosi apa yang cocok diambil oleh para marketer dalam situasi yang berbeda. Terus juga marketer dalam menerapkan model-model tadi, mereka juga harus memperhatikan beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, tingkat keterlibatan dan diferensiasi produk atau layanan. Yang kedua, ada penggunaan berbagai sumber informasi oleh konsumen. Dan yang ketiga, tingkat pengalaman konsumen terhadap produk atau layanan tersebut. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang influence of social media on the consumer decision process. Jadi, kita seperti yang kita tahu bahwa saat ini tuh perkembangan penggunaan sosial media itu sangat sangat populer banget gitu, di mana sosial media itu tidak hanya digunakan oleh kalangan anak muda aja gitu, bahkan sampai orang yang usianya udah bisa dikategorikan udah tua pun banyak yang menggunakan media sosial gitu. Jadi media sosial ini banyak digunakan oleh para penjual atau pengusaha untuk memasarkan produk mereka. Nah, jadi David Edelman dan rekan-rekannya itu ada mengusulkan suatu kerangka yang dinamakan dengan Consumer Decision Journey. Ya, tujuan kerangka kerja ini adalah untuk memahami bagaimana sih konsumer itu berinteraksi dengan perusahaan atau merek selama keputusan proses pembelian di media sosial. Jadi ada 4 tahap dasar, dimulai dari consider, para customer dia mempertimbangkan untuk membeli produk kita, terus mereka mengevaluasi mengevaluasi apakah produk kita itu layak untuk dipakai atau enggak. Terus lanjut ke mereka membeli dan akhirnya mereka menikmati produk yang kita jual. Next. Jadi ini adalah siklus dari social consumer decision journey. Yang pertama tuh consumer considers purchase. Jadi calon customer kita itu kayak kalau di sosial media misalkan mereka lihat profil Instagram kita, melihat produk kita apa aja gitu. Jadi setelah mereka melihat hal tersebut, mereka akan lanjut ke melihat consumer evaluate brand, misalkan kayak lihat reviewnya di YouTube gitu, produknya bagus atau enggak gitu. Setelah lihat review, biasanya consumer akan membeli produk tersebut gitu. Next, setelah membeli mereka akan membeli, consumer akan berinteraksi dengan brand tersebut. Misalnya kayak karena mereka suka, mereka akan aku follow deh Instagramnya karena produknya bagus dan lain sebagainya gitu. Setelah mereka merasakan bahwa produk tersebut bagus, akhirnya si customer tersebut akan akan misalnya kayak mengikuti sosial media kita gitu, kayak mereka menantikan apakah kita tuh ada keluarkan produk baru atau sesuatu yang lain gitu. Setelah itu pada akhirnya consumer ini dia akan berada pada tahap mereka akan repurchase lagi produk kita gitu. Dan setelah tahap ini akan terus polanya akan terus berulang jika customer tersebut membeli lagi produk yang kita jual. Next. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cognitive processing of communication. Nah, model respon hierarki ini dia memiliki fokus utama untuk mempelajari bagaimana tanggapan penerima atau customer untuk kita menetapkan bagaimana seharusnya membuat suatu komunikasi pemasaran atau sebuah iklan gitu. Jadi perhatian di sini itu dipusatkan pada mengidentifikasi hubungan antara variabel terkontrol seperti faktor sumber dan bagaimana iklan yang kita buat dengan variabel hasil seperti apakah iklan kita tersebut menarik perhatian calon customer kita, bagaimana si calon customer kita dapat memahami pesan yang kita sampaikan melalui iklan yang kita buat gitu. Apakah sikap mereka apakah mereka akan
lanjut membeli atau tidak membeli produk kita, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada cognitive response approach. Jadi cognitive response approach ini itu adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memeriksa pemrosesan kognitif konsumen dari iklan yang telah kita buat gitu. Jadi di sini tuh tujuannya kita melihat bagaimana sih penilaian atau tanggapan dari para customer kita yang telah membeli produk kita atau mencoba layanan kita. Tuh, di sini ada 3 kategori dasar dari respon kognitif terhadap iklan yang kita buat. Yang pertama dari produk atau message. Apakah produk kita itu sesuai dengan kebutuhan si calon customer. Terus yang kedua ada dari source oriented. Jadi ini itu intinya apakah penyampai pesan ini dapat menyampaikan pesan yang ada di dalam iklan secara efisien kepada calon customer kita. Dan yang terakhir itu ada ad execution. Tuh, ini tuh intinya tentang pemikiran pribadi calon customer kita. Apakah mereka merasa membutuhkan produk yang kita tawarkan ini atau tidak? Oke, next. Nah, ini bagan-bagannya. Yang pertama dari pembuatan iklan, terus lanjut ke dari pembuatan iklan itu ada aspek produk, ada aspek juru bicara atau menyampaikan pesan, ada aspek bagaimana pendapat pribadi mengenai customer tersebut mengenai iklan yang kita buat. Pada akhirnya itu akan meningkatkan meningkatkan brand kita gitu. Pada akhirnya customer kita akan membeli produk yang kita jual. Oke. Baik, kira-kira sampai di situ aja penjelasan kita mengenai chapter 4 dan chapter 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton.